Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yaitu pada bab 5 yang berjudul Harmoni dalam Keberagaman Masyarakat Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini adalah: yang pertama, mensyukuri dan memahami makna keberagaman masyarakat Indonesia dalam bidang sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, menganalisis dan memetakan permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia. Ketiga, menemukan dan menganalisis berbagai akibat dari masalah yang timbul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Keempat, memahami, menganalisis, dan berperan aktif sebagai seorang pelajar dalam upaya penanggulangan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. A. Keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman dapat diartikan berbeda atau bermacam-macam. Harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia dapat diartikan suatu keselarasan atau keserasian dalam perbedaan di dalam masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai golongan, suku, etnis atau suku bangsa, ras, agama, dan budaya. Mereka hidup tersebar di berbagai wilayah negara Indonesia. Cobalah kamu amati teman-temanmu. Apakah mereka berasal dari suku, ras, agama, atau budaya yang berbeda-beda? Jumlah penduduk Indonesia mencapai 250 juta dan tersebar di pulau-pulau di seluruh wilayah Indonesia. Wilayah yang ditempati memiliki kondisi geografis yang berbeda dan bervariasi pula. Misalnya, ada yang bertempat tinggal di daerah pedesaan dan perkotaan. Dalam kehidupan ekonominya, masyarakat pedesaan mengerjakan pekerjaan dengan mengolah lahan milik mereka atau orang lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Mereka umumnya menjual hasil olahan lahan mereka ke sekitar tempat tinggal, bahkan ke kota. Demikian pula sebaliknya, masyarakat kota dapat membeli hasil masyarakat desa atau menjual hasil produksi untuk digunakan oleh masyarakat desa. Misalnya traktor, mesin penanam padi, mesin penebar pupuk, semprotan hama, dan lain-lain. Keberagaman masyarakat Indonesia juga mencakup keberagaman gender. World Health Organization atau disingkat WHO memberi batasan gender, yaitu seperangkat peran, perilaku, kegiatan, dan atribut yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dalam suatu masyarakat. Keberagaman di Indonesia, baik sosial budaya, ekonomi, dan gender, membawa pengaruh kepada kebudayaan masyarakat setempat. Jika tidak ditanggapi secara bijak dan positif, adanya keberagaman suku bangsa dan budaya akan berdampak negatif
seperti timbulnya pertentangan antar budaya dan munculnya konflik antar budaya. Di mana letak permasalahan dalam keberagaman ekonomi? Permasalahan dalam keberagaman ekonomi terletak pada berbagai usaha yang dilakukan manusia tiap daerah untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Di mana letak permasalahan dalam keberagaman gender? Dalam kehidupan sosial, kultural masyarakat Indonesia, laki-laki cenderung dipandang lebih tinggi derajatnya dibanding perempuan. Hal tersebut merupakan dampak pandangan masyarakat sehingga dapat menghambat kegiatan dan perkembangan pola pikir seorang perempuan. Keberagaman yang ada di Indonesia sering menimbulkan konflik. Sejatinya, hal tersebut dapat dikendalikan dan diatasi apabila perbedaan kebudayaan dan keberagaman tersebut dikelola dengan baik, sehingga harmoni dalam keberagaman dapat tercipta. Salah satu upaya atau strategi yang dapat dilakukan untuk mengharmonisasikan keberagaman sosial budaya adalah menggunakan kearifan lokal. Pemerataan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan salah satu strategi penyelesaian permasalahan keberagaman ekonomi. Berikut adalah strategi penyelesaian permasalahan keberagaman gender. Yang pertama, program kesetaraan gender terintegrasi dalam berbagai program kegiatan dari sektor pembangunan. Yang kedua, meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Tindakan yang dapat dilakukan untuk menangkal kesenjangan gender dalam pekerjaan domestik adalah membuat pembagian kerja atau tugas antar anggota keluarga. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menciptakan kesetaraan gender dalam partisipasi politik adalah mengajak dan melatih seluruh anggota keluarga untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Kesetaraan perlu ditanamkan, terlebih pada generasi muda, dengan memberi pemahaman bahwa anak perempuan mempunyai kesempatan yang sama mendapatkan pendidikan hingga jenjang yang tinggi. Hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender dalam kehidupan berdemokrasi antara lain adalah melatih tiap anggota keluarga untuk menyelesaikan persoalan secara musyawarah dan mufakat. Kesetaraan gender dalam bidang ekonomi dapat dilatih dengan memberikan sesuatu kepada anak sesuai kebutuhannya.